Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 3. Untuk apa? Apakah kau akan membiarkan aku dibantai di rumah Ki Buyut, atau justru malah dihukum picis? Ki Lambun menjadi berdebar-debar. Aku tahu, kau adalah orang yang tidak mengenal takut. Kau mempunyai kemampuan dan kau memiliki ilmu yang cukup. Kau ditakuti dan kau mempunyai beberapa orang pengikut, berkata Mahisa Bungalan. Ki Lambun menjadi semakin bingung. Karena itu, maka untuk sejenak ia justru termangu-mangu. Ia tidak tahu apakah yang sebenarnya dimaksud oleh anak muda itu. Ki Lambun, berkata Mahisa Bungalan selanjutnya, apa yang kau miliki itu adalah senjata yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi seperti senjata-senjata lainnya, maka tergantung sekali kepada siapa yang memegangnya. Senjata itu dapat diarahkan untuk memerangi kegelapan dan kehilafan, tetapi dapat juga untuk melumpuhkan kebenaran. Ki Lambun menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mengerti arah pembicaraan Mahisa Bungalan. Nah, kau masih mempunyai kesempatan untuk memilih. Setelah kau sekarang terbangun dari sebuah mimpi yang buruk, maka kau dapat menentukan, apakah yang akan kau lakukan kemudian. Ki Lambun tidak segera menjawab. Direnunginya dirinya sendiri, kemudian dipandanginya beberapa orang pengikutnya yang terbaring diam. Di antaranya telah terbunuh, sementara yang lain terluka parah. Kau dapat menyamakan dirimu sebagai api, atau sebagai air, atau angin. Apa merupakan sahabat manusia di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti air dan angin. Tetapi api dapat menjadi bencana yang dahsyat bagi manusia seperti juga air dan angin. Kebakaran dapat memusnahkan hutan dan padang ilalang. Membakar padukuhan dan rumah-rumah. Lumbung-lumbung pangan dan banjar. Sedangkan air yang berlimpah-limpah dapat menghanyutkan tanggul dan bahkan padukuhan. Sawah ladang dan ternak dapat hanyut dan terbenam, sementara angin dapat menyapu seisi kota raja, dan menerbangkan istana sekalipun. Ki Lambun memandang Mahisa Bungalan sejenak. Dari kerut keningnya Mahisa Bungalan dapat menerawang perasaan Ki Lambun sehingga katanya, mungkin kau tidak begitu senang mendengar kata-kataku, yang seolah-olah mengguruimu. Tetapi pikirkan, dan pertimbangan baik-baik. Aku tidak berhak berkata dan mengguruimu jika aku tidak dapat berbuat apa-apa atasmu. Tetapi aku adalah orang yang sanggup memadamkan api yang berkobar betapapun besarnya. Aku dapat membendung banjir bandang yang betapapun derasnya, dan aku adalah orang yang dapat menguasai angin betapapun dahsyatnya. Tiba-tiba saja Ki Lambun membungkuk hormat sambil berkata dengan nada yang dalam, aku mengerti anak muda. Dan aku menyerah di bawah kuasamu. Aku tidak dapat menolak kenyataan yang aku hadapi. Sebenarnya lah sejak semula kau menggerakkan senjatamu, aku sudah mengira bahwa aku memang tidak dapat berbuat apa-apa menghadapimu. Karena itu, katakan, apa yang kau kehendaki sebenarnya? Ki Lambun. Aku akan membawamu kepada Ki Buyut. Aku akan mengatakan kepada Ki Buyut bahwa Ki Lambun sudah menyadari keadaannya. Sudah mengakui segala kesalahannya dan bahkan bersedia menebus kesalahannya itu. Karena itu, sebaliknya Ki Buyut memberikan tempat kepadamu. Kau dapat membantu Ki Branang dalam tugasnya, tetapi dengan pengabdian yang berbeda dengan yang kau lakukan sampai sekarang. Ki Lambun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah benar kau bermaksud demikian anak muda? Marilah. Kita akan melihat bersama, berkata Mahisa Bungalan, jika aku ingin mencelakaimu, aku tidak perlu membawamu kemana saja. Aku dapat mencincangmu di sini. Aku dapat mengikatmu di pohon preh itu dan memicismu dengan cara yang paling tidak berperi kemanusiaan, Ki Lambun mengangguk-angguk. Marilah. Dan berjanjilah, berkata Mahisa Bungalan selanjutnya, kau tidak akan dapat ingkar untuk seterusnya, karena aku mempunyai cara untuk mengawasimu. Aku setiap saat dapat mengirimkan sekelompok prajurit untuk mengetahui, apakah kau benar-benar melakukan seperti yang kau janjikan. Mungkin sekelompok prajurit dengan pakaian kebesaran prajuritnya, tetapi mungkin prajurit-prajurit sandi seperti yang aku lakukan sekarang. Kau prajurit sandi, Ki Lambun terbata-bata. Bahkan Makerti pun terkejut pula. Tentu aneh bahwa seorang petugas sandi dengan sukarela menyebut dirinya sendiri di hadapan kalian. Tetapi aku tidak berkeberatan. Meskipun sebenarnya aku bukan sepenuhnya petugas sandi seperti yang barangkali kau gambarkan, tetapi aku dapat berbuat seperti petugas sandi yang sebenarnya.
Karena itu lakukanlah seperti yang sudah kau janjikan Ki Lambun, agar kelak kau tidak menemui kesulitan yang lebih parah. Mungkin kau dapat melakukan kejahatan yang besar dan kemudian melarikan diri. Tetapi hidup dalam pelarian benar-benar tidak menyenangkan. Apalagi kekuasaan Singasari yang besar akan selalu membayangimu kemana kau pergi. Dan sebenarnya lah bahwa kau adalah penjahat yang terlalu kecil untuk menghayalkan melakukan kejahatan yang besar yang akan dapat mendukung hidupmu sekeluarga sepanjang umurmu. Ki Lambun menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia sudah dihadapkan pada sebuah pintu gerbang yang sempit, yang mau tidak mau harus dimasukinya. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga jiwanya yang sudah dibebani oleh sebuah pengakuan. Karena itu, maka katanya, aku akan menurut segala perintahmu anak muda. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Kemudian sambil memandang Makerti ia berkata, marilah. Kita akan menghadap Ki Buyut di Watan. Seterusnya aku akan pergi bersamamu ke Padepokan Gamakwerdi untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, agar guru Gamakwerdi tidak menjadi salah paham karenanya. Baiklah anak muda, aku akan mengikutimu. Dan aku akan mengantarmu menghadap guru Gamakwerdi di Padepokan yang agak jauh letaknya dari padukuhan ini. Demikianlah maka Mahisa Bungalan dan Makerti telah membawa Ki Lambun menghadap Ki Buyut. Dengan ikhlas ia telah menyerahkan dirinya untuk ikut serta membantu para bebahu menjalankan tugasnya. Ia tidak akan ingkar Ki Buyut, berkata Mahisa Bungalan, aku akan membayanginya. Terima kasih Nger, berkata Ki Buyut, ternyata bahwa kau telah berbuat sesuatu yang sangat penting artinya bagi padukuhan ini. Sejak semula aku sudah menduga, bahwa kau bukannya seorang perantau bernama Dogol yang sekedar memerlukan belas kasihan. Aku memang bernama Dogol Ki Buyut. Ki Buyut tersenyum. Tetapi ia tidak memaksa Mahisa Bungalan menyebut nama lain. Sebab bagi Ki Buyut anak muda itu akan dapat menyebut nama apa saja. Bahkan seandainya pun Mahisa Bungalan menyebut namanya sendiri, mungkin banyak orang yang tidak mempercayainya pula. Ternyata Mahisa Bungalan tidak akan tinggal lebih lama lagi di padukuhan itu. Ia merasa wajib untuk memberikan penjelasan kepada Gamakwerdi atau kepada gurunya, agar tidak tumbuh salah paham. Karena itu, setelah menyerahkan Ki Lambun dan setelah Ki Buyut memerintahkan untuk menyelenggarakan mayat-mayat yang terdapat di arena perkelahian, maka Mahisa Bungalan pun segera minta diri bersama Ki Makerti. Aku akan pergi ke Ganter, berkata Mahisa Bungalan, aku akan berusaha bertemu dengan Gamakwerdi. Mudah-mudahan segala salah paham akan dapat dihapuskan. Ki Buyut tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sebenarnya ia masih menghendaki agar Mahisa Bungalan tinggal 1-2 hari di Watan, dengan penerimaan sesuai dengan keadaan yang sekuatnya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat memenuhinya. Selama kau di sini Nger, kau kami anggap seorang perantau yang perlu mendapat belas kasihan, sehingga kau aku persilahkan tinggal di Banjar. Tetapi ternyata sambutan kami itu keliru. Tidak Ki Buyut. Justru yang Ki Buyut lakukan adalah tindakan yang tepat. Dan aku sangat berterima kasih karena hal itu, berkata Mahisa Bungalan yang kemudian sekali lagi mohon diri untuk meninggalkan padukuhan Watan. Pada suatu saat aku akan kembali, berkata Mahisa Bungalan, aku ingin melihat Watan yang lebih baik, dan melihat apakah Ki Lambun tidak ingkar janji. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan dan Ki Makerti pun meninggalkan Watan menuju ke Ganter. Mahisa Bungalan ingin menjernihkan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Gamakwerdi. Bahkan mungkin dengan gurunya. Ganter memang tidak terlalu jauh dari Watan. Karena itu, maka mereka tidak perlu berjalan terlalu lama, meskipun sampai di Ganter matahari telah jauh condong di sebelah barat. Marilah, berkata Makerti, singgahlah di rumahku. Nanti kita akan mengunjungi Gamakwerdi. Mahisa Bungalan tidak menolak. Ia pun ikut Makerti singgah di rumahnya. Rumah Makerti bukanlah rumah yang besar, tetapi cukup menarik. Halamannya terasa sejuk oleh tetumbuhan dan pohon-pohon bunga. Sebatang kembang kemuning tumbuh di sudut rumah. Bunganya yang kembang, membuat seluruh batangnya menjadi hijau kekuning-kuningan. Di dekat regol tumbuh sebatang pohon bunga soka merah, sedangkan bunga arum dalu nampak mekar di sudut halaman. Kau telaten memelihara halaman rumahmu, berkata Mahisa Bungalan. Aku tidak mempunyai kerja lain. Sepeninggal istriku, aku sibukkan diriku dengan kerja di sawah dan di kebun serta halaman, jawab Makerti. Oh, Mahisa Bungalan mengangguk-angguk.
Istriku meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku tidak mempunyai seorang anak pun. Jadi kau tinggal di rumah ini seorang diri? Dengan adikku. Ia seorang laki-laki muda yang rajin. Tetapi ia tidak tertarik pada olah kanuragan meskipun ia mempelajarinya pula. Umurnya lebih muda sedikit dari Gemakwerdi. Ia adalah adikku yang bungsu. Di antara aku dan adikku masih terdapat 3 orang saudaraku. Semuanya perempuan dan ikut bersama suami masing-masing. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sebelum ia bertanya, Makerti telah melanjutkannya, adikku pandai masak dan memelihara rumah, sementara aku sendiri mempergunakan waktu senggangku untuk berbuat serupa. Mahisa Bungalan masih mengangguk-angguk. Itulah sebabnya, maka Makerti sempat melakukan petualangan-petualangan kecil bersama Gemakwerdi. Agaknya ia merasa kesepian di rumahnya, sehingga timbullah keinginannya untuk berbuat sesuatu. Kedatangan Mahisa Bungalan di rumah itu, seolah-olah telah membantu membangkitkan suasana yang sepi. Ternyata adik Makerti yang masih muda itu merasa senang sekali mendapat kunjungan seseorang yang pantas dihormati. Ia segera mendengar segala sesuatu tentang Mahisa Bungalan dari kakaknya, sehingga karena itu, maka adik Makerti itu pun menjadi sangat hormat kepada tamunya. Jangan berlebih-lebihan, desis Mahisa Bungalan kepada Makerti, beritahu adikmu, aku bukan orang penting di Singasari. Adalah kebetulan bahwa aku sering datang ke kota raja. Rumahku sendiri tidak di kota. Raja, Makerti tersenyum, jawabnya, aku mengajarinya hormat kepada para tamu siapapun mereka itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Adalah wajar bahwa seorang kakak mengajar adiknya berbuat baik, tetapi rasa-rasanya segan juga untuk menerima penghormatan yang berlebihan. Setelah beristirahat sejenak, maka ketika Ganter mulai diselubungi oleh kegelapan, Mahisa Bungalan diantar oleh Makerti pergi ke rumah Gemakwerdi yang masih bersangkut paut sanak meskipun sudah agak jauh. Tetapi keduanya ternyata tidak menjumpai Gemakwerdi di rumah. Ayahnya yang menerima keduanya mempersilahkan mereka masuk. Namun dengan menyesal ayah Gemakwerdi itu berkata, Gemakwerdi baru pergi menghadap gurunya. Sayang kau tidak dapat bertemu dengan anak itu. Makerti mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kakang mengetahui, persoalan apakah yang telah mendorongnya pergi menghadap gurunya? Mana aku tahu Makerti. Seharusnya kaulah yang memberitahukan kepadaku, kenapa anak itu tiba-tiba saja ingin menghadap gurunya. Apakah ia tidak mengatakannya kepadamu? Makerti menjadi berdebar-debar. Namun jawabnya, Gemakwerdi tidak mengatakan kepadaku kakang, bahwa ia akan menghadap guru hari ini. Makerti hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi orang tua itu pun merasa aneh, karena biasanya Gemakwerdi lebih banyak bergaul dengan Makerti daripada dengan orang tuanya. Makerti pun kemudian mengajak Mahisa Bungalan meninggalkan rumah Gemakwerdi. Malam itu, Mahisa Bungalan dipersilahkan bermalam di rumah Makerti. Terhadap Makerti, Mahisa Bungalan tidak dapat ingkar lagi tentang dirinya. Makerti adalah orang yang baik menurut penilaian Mahisa Bungalan, sehingga terhadapnya ia pun kemudian berterus terang. Besok pagi-pagi kita menyusul Gemakwerdi, berkata Makerti kepada Mahisa Bungalan, kita akan berkuda, agar kita tidak kehilangan banyak waktu di perjalanan. Apakah padepokannya sangat jauh dari padukuhan ini? Bertanya Mahisa Bungalan. Tidak terlalu jauh. Jika kita berkuda, kita akan bermalam 1 hari di perjalanan. Tetapi aku tahu tempat menginap yang paling baik, karena aku dan Gemakwerdi selalu menginap di padukuhan itu. Aku kenal benar dengan seorang buyut yang baik yang selalu memberikan tempat menginap kepadaku dan Gemakwerdi, jawab Makerti. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ternyata padepokanku tidak terlalu dekat, sehingga diperlukan waktu bermalam di perjalanan, meskipun Makerti sudah terbiasa menginap di tempat tertentu jika ia pergi ke padepokan itu. Ketika fajar menyingsing, maka adik Makerti telah menyiapkan 2 ekor kuda, yang akan dipergunakan oleh Makerti dan Mahisa Bungalan pergi ke padepokan tempat Gemakwerdi berguru. Setelah makan pagi, dan dengan sekedar bekal di perjalanan maka Makerti pun meninggalkan rumahnya bersama Mahisa Bungalan untuk suatu perjalanan yang mendebarkan. Mudah-mudahan guru tidak salah paham, berkata Makerti. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian mengetahui bahwa Makerti dan Gemakwerdi adalah 2 orang saudara seperguruan, meskipun Makerti menurut urutan darah meskipun sudah tidak terlalu dekat, adalah paman Gemakwerdi.
Aku sudah lama meninggalkan padepokan itu, berkata Makerti, aku telah mencoba mematangkan ilmuku menurut kemampuanku, meskipun ternyata sama sekali tidak berarti. Tetapi bekal yang diberikan kepada Gemakwerdi oleh guru, agaknya lebih banyak dari yang diberikan kepadaku, meskipun ia masih belum sempat mengembangkannya. Tetapi sesuai dengan sifat dan kemudaannya, maka ia telah berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ia ingin menyatakan kepada orang lain, bahwa ia baru saja turun dari perguruan. Agaknya itu sudah sewajarnya terjadi, berkata Mahisa Bungalan. Apakah kau berbuat serupa pula ketika kau baru saja menyelesaikan masa berguru, bertanya Makerti. Aku masih belum selesai berguru. Masa ini adalah masa pemantapan ilmu yang sudah aku terima dari guruku. Tetapi pada suatu saat, aku akan kembali lagi untuk menekuni ilmu yang masih belum dilimpahkan kepadaku oleh guruku. Gurumu tentu orang yang luar biasa, desis Makerti. Tidak. Guruku bukan orang luar biasa. Jika luar biasa itu hanyalah dalam hubungan darah. Guruku yang seorang adalah ayahku sendiri, jawab Mahisa Bungalan. Oh, Makerti mengangguk. Tetapi ia bertanya, berapa orang guru yang menuntun kau dalam olah kanuragan? Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya kemudian, aku menyadap ilmu dari siapapun. Bahkan dari Kilambun pun aku mencoba berguru. Sebenarnya lah bahwa pengalaman adalah guru yang sangat baik. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Mahisa Bungalan masih belum bersedia menyebut nama guru-gurunya. Karena itu, maka ia pun tidak memaksa. Perjalanan mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh. Matahari yang kemudian memanjat langit, sinarnya terasa semakin panas membakar kulit. Namun ternyata bahwa keduanya adalah dua orang yang sudah terbiasa dipanggang di panasnya matahari dan direndam di dinginnya embun malam, sehingga panasnya matahari tidak terasa mengganggu perjalanan mereka. Bahkan perjalanan itu terasa menarik bagi Mahisa Bungalan, karena daerah yang dilaluinya itu belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Makerti, bahwa mereka akan bermalam satu malam di perjalanan. Seperti biasanya, maka Makerti telah membawa Mahisa Bungalan menuju ke padukuhan di tempat ia sering singgah. Ketika matahari menjadi semakin condong, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan tempat Makerti biasa bermalam. Di perjalanan mereka pun terpaksa beristirahat untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat pula. Padukuhan yang mereka tuju sebagai tempat untuk singgah, adalah padukuhan yang tidak begitu besar. Penduduknya tidak terlalu banyak, tersebar pada beberapa padukuhan kecil. Yang terbesar dari padukuhan-padukuhan itu adalah padukuhan induk, yang merupakan pusat dari padukuhan itu. Di padukuhan induk itu terdapat sebuah pasar kecil dengan beberapa buah warung di pinggir jalan yang cukup banyak dilalui orang. Bukan saja orang yang bepergian dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain di sekitar padukuhan induk itu, tetapi jalan itu pun merupakan jalur jalan yang panjang, yang menghubungkan banyak padukuhan di daerah yang luas. Sebelum matahari tenggelam, maka mereka berdua telah berada di regol halaman rumah Ki Buyut. Sambil turun dari punggung kudanya Makerti berkata, Ki Buyut sudah agak tua. Tetapi ia masih seorang buyut yang bekerja keras bagi padukuhan dan rakyatnya. Kedatangan Makerti disambut dengan gembira oleh Ki Buyut yang sudah lama tidak bertemu. Mereka pun kemudian diterima di pendapa rumahnya yang cukup besar dibanding dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Setelah memperkenalkan Mahisa Bungalan dan menyatakan keselamatan perjalanannya, maka Makerti pun bertanya, apakah semalam Gemakwerdi singgah di sini pula Ki Buyut? Ki Buyut mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Gemakwerdi tidak singgah sama sekali. Apakah ia pergi ke padepokan Kenanga? Makerti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk. Jawabnya, menurut ayahnya, ia pergi ke padepokan guru. Ia pergi tanpa memberitahukannya kepadaku. Aneh, biasanya Ki Makerti selalu bersama Angger Gemakwerdi, desis Ki Buyut. Ada sesuatu yang telah mengganggu perasaannya Ki Buyut, sehingga ia pergi tanpa aku. Tetapi bahwa ia tidak singgah dan bermalam di sini, rasa-rasanya telah menggelisahkan sekali. Mudah-mudahan ia tidak sempat beristirahat di sini karena tergesa-tergesa saja. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, tetapi bukankah aku tidak melakukan kesalahan terhadap Angger Gemakwerdi? Tentu tidak Ki Buyut. Tentu tidak, jawab Makerti dengan serta-merta. Yang terjadi adalah, Gemakwerdi nampaknya kurang senang atas peristiwa yang terjadi di Watan,
sehingga ia ingin menghadap guru dan mungkin untuk mendapatkan pertimbangan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Gumamnya, mudah-mudahan ia tidak marah kepadaku karena sesuatu yang tidak aku sadari. Ki Buyut selalu berbuat baik kepadaku dan kepada Gemakwerdi. Nampaknya peristiwa yang terjadi di Watan itu begitu mencengkam hatinya, sehingga ia tergesa-gesa sekali untuk segera bertemu dengan guru. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun masih membayang kekhawatirannya bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Gemakwerdi. Dalam itu Makerti dan Mahisa Bungalan telah bermalam di rumah Ki Buyut dengan mendapat tempat dan pelayanan sebaik-baiknya seperti biasanya. Bahkan nampaknya Ki Buyut bersikap terlalu baik karena kekhawatirannya tentang Gemakwerdi. Setelah makan malam, Makerti dan Mahisa Bungalan tidak segera pergi ke bilik yang sudah disediakan. Mereka masih duduk sejenak, bercakap-cakap dengan Ki Buyut berserta keluarganya. Bahkan demikian asyiknya mereka berbicara di ruang dalam, sehingga malam pun menjadi semakin larut. Ki Makerti, berkata Ki Buyut kemudian, malam sudah larut. Silahkan Ki Makerti dan Angger Mahisa Bungalan beristirahat. Bukankah besok kalian masih akan melanjutkan perjalanan? Ki Makerti tersenyum. Nampaknya Ki Buyut memang sudah sangat mengantuk. Bahkan matanya kadang-kadang telah terkatup dan pembicaraannya pun kadang-kadang telah menjadi kabur. Terima kasih Ki Buyut, berkata Makerti kemudian, kami akan beristirahat agar besok pagi-pagi benar kami dapat bangun dan berangkat untuk meneruskan perjalanan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Tetapi kadang-kadang matanya telah terkatup. Demikian Makerti dan Mahisa Bungalan memasuki biliknya, Ki Buyut pun segera masuk pula ke bilik tidurnya. Begitu ia merebahkan diri, maka tiba-tiba saja telah terdengar ia mendengkur. Di dalam biliknya Makerti pun rasa-rasanya telah dicekam oleh perasaan kantuk yang sangat. Bahkan kemudian ia menjadi curiga, apakah yang telah menyebabkannya. Ketika ia berpaling kepada Mahisa Bungalan yang masih duduk di dingklik kayu di dalam bilik itu, ia melihat anak muda itu sedang merenungi sesuatu. Mahisa Bungalan, apakah kau sedang memperhitungkan sesuatu yang asing malam ini? Ya Ki, Makerti. Ada sesuatu yang agaknya telah mengganggu kesadaranku. Ki Makerti mengangguk-angguk. Kemudian ia pun beringsut mendekati Mahisa Bungalan sambil berbisik, guru ada di sini sekarang. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar kata-kata Makerti itu. Tetapi sebelum ia bertanya Makerti telah berbisik pula, aku mengenal ilmu semacam ini. Guru tentu sedang menjajaki, apakah orang yang diceritakan oleh Gemakwerdi mampu mengatasi ilmunya yang langsung menyentuh kesadaran orang lain. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Itulah agaknya Ki Buyut tidak dapat bertahan lebih lama lagi untuk duduk dan berbincang. Bagaimana perasaanmu Mahisa Bungalan? Bertanya Makerti. Aku akan mencoba mengatasi. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri? Aku pernah mempelajari juga dari guru. Dan aku telah berusaha mengembangkannya sendiri, sehingga mudah-mudahan aku pun dapat mengatasinya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi aku tidak akan berbuat sesuatu. Aku tidak merasa perlu untuk menanggapinya, agar kesalahpahaman itu tidak menjadi semakin meluas. Makerti mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa Gemakwerdi tentu sudah menghadap gurunya dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Agaknya gurunya pun yakin bahwa Makerti akan menyusui Gemakwerdi bersama Mahisa Bungalan, sehingga karena itu, maka gurunya telah datang ke tempat Makerti selalu menginap untuk menjajaki kemampuan orang yang tentu sudah diceritakan oleh Gemakwerdi. Mahisa Bungalan dan Makerti yang masih duduk di dalam bilik yang disediakan bagi mereka. Dengan mengerahkan kemampuan daya tahan mereka, keduanya berusaha mengatasi ilmu yang meliputi rumah Ki Buyut. Dengan susah payah Ki Makerti mencoba bertahan. Tetapi karena lontaran ilmu gurunya terasa menjadi semakin kuat, maka lambat laun, daya tahannya pun rasa-rasanya menjadi semakin menurun. Bahkan matanya perlahan-lahan mulai terpejam. Tetapi Makerti mencoba bertahan terus. Dengan segenap kekuatan lahir dan batinnya, ia justru mencoba berdiri dan berjalan hilir mudik di dalam bilik itu. Luar biasa, desisnya ketika ia berdiri dekat di hadapan Mahisa Bungalan, aku tidak tahan lagi. Mungkin guru kini telah berada di pendapa atau di peringgitan. Ilmu ini semakin mencekik. Mahisa Bungalan memandanginya. Perlahan-lahan ia berbisik, apakah Ki Makerti merasa bahwa tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi?
Mungkin aku akan terjerembab dan tertidur sebentar lagi, desisnya, aku tidak tahan lagi. Duduklah di sisiku, desis Mahisa Bungalan. Ki Makerti termangu-mangu sejenak. Tetapi matanya terasa menjadi semakin berat. Karena Ki Makerti masih bertahan untuk berdiri meskipun nampaknya keseimbangannya sudah mulai terganggu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian menarik tangannya dan mempersilahkannya duduk di sisinya. Tenanglah, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Bungalan tidak melepaskan tangan Ki Makerti. Sejenak Ki Makerti masih harus bertahan dengan sekuat tenaga. Namun kemudian terasa dari tangan Mahisa Bungalan seolah-olah tersalur arus panas ke urat darahnya dan perlahan-lahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun Ki Makerti sudah menjadi sangat mengantuk, tetapi ia masih merasa arus panas di tubuhnya itu. Bahkan kemudian jantungnya pun serasa menjadi panas pula. Perlahan-lahan namun pasti, maka perasaan kantuknya bagaikan terusir dari dirinya. Luar biasa, Ki Makerti berdesis. Mahisa Bungalan memberi isyarat agar Ki Makerti diam sejenak. Ki Makerti pun kemudian terdiam. Seperti Mahisa Bungalan ia mencoba mendengarkan setiap desir yang paling lembut sekalipun. Kedua orang di dalam bilik itu rasa-rasanya telah membeku. Ki Makerti mengerti maksud Mahisa Bungalan, agar di dalam bilik itu tidak terdengar suara apapun. Bahkan sejenak kemudian Mahisa Bungalan yang duduk sambil memegang tangan Ki Makerti itu, telah mengatur pernafasannya, sehingga suaranya teratur seperti orang yang sedang tertidur nyenyak. Sebenarnya lah bahwa di luar rumah Ki Buyut dua orang telah berdiri di peringgitan. Mereka berusaha untuk mengetahui apakah seisi rumah itu sudah tertidur nyenyak. Sulit untuk mengerti, desis salah seorang dari mereka berada di dalam bilik yang berada di ruang dalam. Yang seorang dari keduanya adalah Gemak Werdi. Ternyata ia tidak berhasil menguasai tubuhnya seperti gurunya. Langkahnya pun masih terdengar berdesir di atas lantai, sementara suaranya pun bergetar sampai ke telinga Mahisa Bungalan yang sangat tajam, tetapi aku tidak mendengar suara apapun lagi guru. Mahisa Bungalan mengangguk kecil, sementara Ki Makerti yang juga mendengar, meskipun hanya desis lambat mengangguk pula. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menolak ilmuku, berkata guru Gemak Werdi. Lalu, apakah yang akan kita kerjakan, bertanya Gemak Werdi. Sebenarnya aku ingin tahu pasti, apakah anak muda yang kau sebut sombong itu mampu menahan ilmuku? Bagaimana cara yang akan guru tempuh? Panggil anak itu. Jika ia masih kuat bertahan, ia tentu akan keluar dari biliknya. Sejenak Gemak Werdi termangu-mangu. Dipandanginya pintu rumah Ki Buyut yang tertutup sehingga mereka hanya dapat berdiri di peringgitan. Sejenak kemudian, maka Gemak Werdi itu pun berdesis, Paman Makerti. Paman Makerti. Jangan takut. Berteriaklah. Tetapi kenapa Makerti yang kau panggil? Jika anak itu ada bersama Paman Makerti, maka ia tentu akan keluar juga dari dalam biliknya. Sebut namanya. Aku ragu-ragu. Apakah namanya itu adalah namanya sebenarnya? Guru Gemak Werdi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, berteriaklah. Tidak akan ada orang yang mendengar, Gemak Werdi pun kemudian memanggil semakin keras. Dalam pada itu, Makerti yang berada di dalam bilik bersama Mahisa Bungalan menjadi termangu-mangu. Ia mendengar Gemak Werdi memanggilnya. Tetapi setiap kali Mahisa Bungalan selalu menggeleng untuk menahan agar Makerti tidak bergerak. Akhirnya Makerti mengerti maksud Mahisa Bungalan. Biarlah gurunya dan Gemak Werdi menganggap bahwa mereka berdua telah tertidur nyenyak. Gemak Werdi masih mengulangi beberapa kali memanggil Makerti. Namun sama sekali tak ada seorang pun yang menyahut dari dalam. Mereka tentu sudah tertidur nyenyak, berkata Gemak Werdi, apakah kita akan memecah pintu dan masuk ke dalam? Untuk apa? Bertanya gurunya. Bukankah guru ingin menjajaki kemampuan anak muda itu? Bukankah aku sudah melakukannya? Ia tidak mampu melawan ilmuku. Ternyata bahwa pengetahuannya tidak terlalu tinggi. Mungkin ia memiliki kekuatan jasmaniah yang besar, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa melawan ilmuku. Jadi, apakah maksud guru seterusnya? Aku akan kembali ke padepokan. Jadi hanya begini, bertanya Gemak Werdi. Lalu apa lagi? Aku sudah mengetahui tingkat ilmunya. Itu sudah cukup bagiku. Tetapi ia sudah menghina aku guru. Menghina perguruanku.
Apakah kita akan membiarkannya menganggap bahwa perguruan kita tidak berarti apa-apa? Gurunya termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, seperti perhitunganku, mereka besok akan meneruskan perjalanan ke Padepokan. Aku akan menemuinya dan melihat sikapnya selanjutnya. Tentu ada sebabnya kenapa Makerti justru memihak kepada anak muda itu. Gemak Werdi menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat memaksa gurunya untuk berbuat sesuatu. Marilah, ajak gurunya, kita sudah mengetahui kemampuan anak itu. Gemak Werdi menjadi kecewa. Ia ingin membuat Mahisa Bungalan menjadi jera. Tetapi gurunya tidak mau bertindak lebih jauh daripada sekedar menjajaki kemampuan anak muda itu. Karena itu, dengan wajah yang buram, ia mengikuti gurunya meninggalkan pendapa rumah Ki Buyut. Namun ia masih mencoba mengajak gurunya sekali lagi, "Guru, tetapi apakah kita tidak membuktikan bahwa keduanya memang ada di sini? Mungkin kedua ekor kuda itu bukan milik Paman Makerti dan anak muda itu." "Aku yakin Gemak Werdi," jawab gurunya, "tentu Makerti dan anak muda itulah yang datang dan menginap di sini. Sandalnya kau masih ragu-ragu, maka besok jika mereka sudah berada di Padepokan kita akan dapat bertanya kepada mereka. Dan kita membiarkan perguruan kita dihinakannya," gumam Gemak Werdi. Tetapi gurunya tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian menuju kegelapan dan mengambil kudanya yang diikat di luar regol halaman rumah Ki Buyut. Gemak Werdi tidak dapat menahannya lagi. Ia pun kemudian meloncat ke punggung kudanya ketika gurunya telah melakukannya. Sejenak kemudian, maka kedua ekor kuda itu pun telah berderap dalam kegelapan. Tetapi tidak seorang pun yang tinggal di sekitar rumah Ki Buyut yang mendengarnya karena mereka semuanya sedang tertidur nyenyak. Sepeninggal Gemak Werdi dan gurunya, maka Mahisa Bungalan pun menarik nafas dalam-dalam. Dilepaskannya tangan Makerti sambil berkata, "Pengaruh ilmu itu tentu akan mengendor." Makerti menarik nafas dalam-dalam. Terasa padanya, bahwa pengaruh ilmu gurunya itu memang semakin samar, sehingga perasaan kantuknya pun menjadi semakin lenyap pula meskipun perlahan-lahan. "Mahisa Bungalan," berkata Ki Makerti kemudian, "kau memang seorang anak muda yang luar biasa. Bukan saja karena kau berhasil melawan ilmu guru yang tidak ada taranya, tetapi kau masih dapat membagi daya tahanmu untuk membantuku. Bukankah itu berarti bahwa kau mempunyai kekuatan ganda yang dapat menangkis ilmu yang dahsyat itu? Tetapi lebih daripada itu, kau ternyata dapat menguasai perasaanmu sehingga kau tidak kehilangan kesabaran dan meloncat keluar di saat kau mendengar percakapan antara guru dan Gemak Werdi." Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, "Aku sudah sering menghadapi persoalan yang lebih menyakiti perasaan. Dan aku sudah belajar untuk menahan diri agar aku tidak terjerumus ke dalam keadaan yang tidak aku kehendaki." Makerti mengangguk-angguk. Katanya, "Kita besok akan meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan guru pun dapat menahan diri betapapun Gemak Werdi membuat cerita apapun tentang kau dan aku." Mahisa Bungalan tersenyum hambar. Jawabnya, "Mudah-mudahan. Tetapi gurumu tentu bukan anak kecil lagi yang dengan mudah dapat dibakar perasaannya." Makerti mengangguk-angguk. Tetapi nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya, sehingga Mahisa Bungalan bertanya, "Apakah kau meragukan sikap gurumu?" Sejenak Makerti termenung. Kemudian perlahan-lahan ia menyahut, "Sifat guru sulit untuk diketahui. Ia kadang seorang yang sabar dan mengerti perasaan yang keadaan orang lain. Tetapi kadang-kadang ia seorang pemarah dan tiba-tiba saja memusuhi seseorang tanpa sebab. Dalam pada itu guru benar-benar orang yang luar biasa. Ia menguasai ilmu pedang dengan sempurna. Ia termasuk seorang yang sulit dicari tandingnya dalam ilmu kajiwan. Aku mengerti akan kelebihan gurumu. Baru saja kita merasakan kedahsyatan ilmunya. Itu pun tentu belum seluruhnya, karena gurumu menganggap bahwa yang sedikit itu sudah cukup bagi orang lain." Makerti ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, "Kau benar Mahisa Bungalan, tetapi aku datang ke padepokanmu justru untuk memberikan penjelasan. Aku kira, tidak akan terjadi sesuatu. Gurumu akan mendengarkan penjelasan kita. Sebab kita pun tidak akan berani berbuat sesuatu terhadapnya selain memberikan keterangan." Makerti mengangguk-angguk. Ia sudah melihat, betapa Mahisa Bungalan dapat menahan hati dalam keadaan yang panas sekalipun. Karena itu, maka keduanya tanpa mengganggu Ki Buyut yang masih tertidur nyenyak, segera membaringkan diri pula di pembaringan.
Sejenak mereka masih dihanyutkan oleh angan-angan masing-masing tentang Gemakwerdi dan gurunya. Namun sejenak kemudian keduanya pun telah tertidur pula dengan nyenyak, meskipun bukan karena pengaruh sirep. Pagi-pagi benar keduanya telah terbangun dan mempersiapkan diri. Ki Buyut dan keluarganya telah menjamu mereka dengan makan pagi pula seperti biasanya. Kemudian melepaskan mereka berdua pergi deringan mengantar mereka sampai ke Regol. Ki Buyut orang yang sangat baik, desis Mahisa Bungalan. Ya. Ia orang baik terhadap siapapun juga. Bukan hanya aku dan Gemakwerdi sajalah yang diperkenankan menginap di rumahnya atau di Banjar Padukuhannya. Tetapi setiap orang yang memerlukan penginapan, maka pintu rumahnya atau Banjar Padukuhannya selalu terbuka. Bahkan seperti yang kita alami, maka mereka pun mendapatkan jamuan seperlunya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, sementara kudanya berpacu semakin lama semakin cepat menuju ke padepokan Gemakwerdi, yang juga disebut padepokan kenanga karena di padepokan itu terdapat banyak pohon bunga kenanga yang jika sedang berbunga, baunya yang harus memenuhi seluruh padepokan, bahkan kadang-kadang dibawa angin sampai ke pedukuhan terdekat. Perjalanan kita tidak lagi sejauh perjalanan di hari pertama, berkata Makerti, sebelum tengah hari kita sudah berada di jalan lurus ke padepokan itu. Maksudmu dengan jalan lurus, bertanya Mahisa Bungalan. Dari padukuhan terakhir, telah dibuat sebuah jalan yang panjang menuju ke padepokan itu yang merupakan sebuah bulak yang panjang pula. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, tentu jalan yang terlindung oleh bayangan pepohonan di sebelah menyebelah jalan. Ya. Apakah kau pernah mengunjungi padepokan itu? Mahisa Bungalan menggeleng. Jawabnya, belum. Aku belum pernah pergi ke padepokan itu. Aku hanya berangan-angan saja. Makerti mengangguk-angguk. Memang banyak terdapat jalan semacam itu. Jalan yang sejuk dilindungi oleh bayangan pepohonan yang rimbun. Kuda mereka berdua pun berpacu menyusuri jalan panjang. Kadang-kadang di tengah-tengah bulak, namun kemudian menyusup padukuhan yang tersebar di antara sawah yang terbentang luas. Seperti pulau-pulau berwarna hijau di antara kuningnya bulir padi yang menjadi semakin tua dan semakin runduk. Padukuhan itu adalah padukuhan terakhir, berkata Makerti. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia mengangkat wajahnya, memandang matahari yang hampir mencapai puncak langit. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Makerti, maka sebelum matahari tegak di atas kepala, maka mereka telah berada di ujung jalan menuju ke padukuhan kenanga. Jalan ini panjang sekali, berkata Mahisa Bungalan. Sebenarnya juga tidak begitu panjang. Tetapi karena jarak antara padukuhan ini dengan padepokan kenanga hanya diantarai oleh satu bulak saja, maka nampaknya bulak ini menjadi sangat panjang. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ketika mereka memasuki jalan yang panjang itu, terasa jantungnya mulai berdebar-debar. Namun demikian Mahisa Bungalan tetap berharap bahwa kedatangannya tidak menumbuhkan salah paham dengan guru Gemakwerdi. Makerti adalah saksi yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Meskipun nampaknya Gemakwerdi adalah muridnya yang terdekat, tetapi Makerti adalah muridnya pula, yang tentu juga akan didengar keterangannya, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Namun demikian, ketika mereka mulai mendekati Regol padepokan itu, maka debar jantung Mahisa Bungalan memang terasa semakin cepat. Bahkan Makerti pun menjadi berdebar-debar. Tubuhnya berkeringat dan sikapnya menjadi sangat gelisah. Kita sudah sampai, desis Makerti ketika mereka sudah berada beberapa langkah saja dari pintu gerbang yang terbuka lebar. Dalam pada itu, seseorang telah menyampaikan laporan kehadiran dua orang memasuki Regol padepokan kepada Gemakwerdi dan gurunya. Mereka sudah datang guru, berkata Gemakwerdi. Bukankah perhitungan kita hampir tepat? Saat beginilah keduanya akan sampai di padepokan, desis gurunya. Dan guru tidak menyambutnya dengan sikap seorang pimpinan padepokan yang sedang tersinggung karena sikap anak muda itu, bertanya Gemakwerdi, sudah aku katakan. Aku memang akan memberinya sedikit pelajaran. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh anak muda itu bukanlah karena kesengajaannya menghina padepokan ini. Menurut penilaianku ia justru bermaksud baik. Tetapi, bahwa ia telah mengecilkan arti kehadiranmu di hadapan orang banyak itulah kesalahannya yang perlu mendapat teguran. Dan aku akan meyakinkan anak itu, bahwa bagi padepokan ini, ia tidak berarti apa-apa.
Ia harus tahu bahwa ilmunya masih harus mendapat banyak peningkatan agar ia pantas menegurmu di hadapan orang banyak. Apa yang akan guru lakukan? Meyakinkan bahwa ilmunya masih sangat kecil dibandingkan dengan ilmu dari padepokan ini, jawab gurunya. Guru akan turun sendiri? Gurunya tertawa. Katanya, apakah kau rela aku turun menghadapi anak muda itu? Gemak Werdi termangu-mangu. Dengan demikian berarti bahwa akulah yang telah merendahkan diri dan merendahkan harga diri padepokan ini, jadi, maksud guru. Saudara seperguruanmu. Anak gadisku sendiri yang akan menunjukkan kepada anak muda yang datang itu, bahwa bagi perguruan ini, ia bukan apa-apa. Justru anakku adalah seorang gadis. Gemak Werdi menarik nafas dalam-dalam. Namun nampak kegelisahan membayang di wajahnya yang basah oleh keringat. Kenapa bukan orang lain guru? Siapa yang kau maksud? Di sini muridku hanya 2 orang. Yang satu adalah kau sendiri. Apakah kau ingin mencoba mengalahkannya? Wajah Gemak Werdi menjadi merah. Sudahlah. Jangan cemas. Ilmunya lebih lengkap dari ilmumu. Ia adalah anakku yang menyadap ilmuku sejak ia mulai dapat berjalan. Meskipun umurnya lebih muda dari umurmu, tetapi masa bergurunya jauh lebih panjang dari waktu yang kau pergunakan. Gemak Werdi menundukkan kepalanya. Ia mengakui bahwa gadis itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dan ilmunya. Meskipun umurnya masih muda, tetapi karena sejak kanak-kanak ia sudah mulai menerima tuntunan dalam olah kanuragan, maka ilmu yang dimilikinya hampir setingkat dengan kelengkapan ilmu gurunya. Tetapi sudah barang tentu, gadis itu masih harus mematangkannya. Namun dengan demikian, bukan saja anak muda yang sombong itulah yang akan tersinggung karenanya. Tetapi ia sendiri akan dihadapkan pada suatu kenyataan, bahwa ilmu seorang gadis padepokan itu jauh lebih baik dari ilmunya. Jika gadis itu nanti berhasil menundukkan anak muda yang sombong itu, maka anak muda itu pun akan memandangnya dengan tersenyum, bahwa kekalahannya dari seorang gadis bukannya ia seorang diri, tetapi anak padepokan itu sendiri, ternyata tidak dapat menyamainya. Tetapi Gemak Werdi tidak mempunyai pilihan lain. Lebih senang melihat anak muda yang sombong itu dikalahkan dan merunduk dengan pucat dan gemetar serta mengakui kesalahannya daripada kegelisahannya sendiri karena kemenangan gadis itu. Sudahlah, berkata gurunya, tamu itu tentu sudah duduk di pendapa. Marilah, kita akan menemuinya dan memikirkan semua rencana. Tetapi, Gemak Werdi ragu-ragu. Gadis itu sudah siap. Semuanya sudah diatur sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Makerti dapat memberikan sedikit peringatan sebelumnya kepada kawannya yang sombong itu, bahwa ia akan menjumpai seseorang murid dari padepokan ini yang memang dihormati sebagaimana ia harus menghormati padepokan ini. Gemak Werdi tidak menjawab. Meskipun kepalanya terangguk-anggul kecil. Keduanya pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pendapa. Ternyata bahwa Makerti dan Mahisa Bungalan telah duduk di pendapa seperti yang diduga oleh guru Gemak Werdi. Ketika keduanya membuka pintu peringgitan, maka Makerti dengan tergesa-gesa telah membungkuk dalam-dalam sambil berdesis, hormatku bagi guru. Gurunya mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap berdiri, sedang Gemak Werdi berdiri termangu-mangu di belakangnya. Anak muda itukah yang kau sebut Gemak Werdi? Bertanya gurunya. Gemak Werdi mengangguk. Jawabnya, ya guru. Gurunya memedang Mahisa Bungalan yang tunduk. Kemudian terdengar ia bertanya, siapa namamu anak muda yang perkasa? Yang dengan sadar telah menunjukkan keperkasaannya. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia mengangguk hormat sambil menjawab, namaku Mahisa Bungalan, Kiai. Nama yang bagus. Pantas menilik wujud dan sikapmu, berkata guru Gemak Werdi, kau seorang anak muda yang gagah perkasa. Tampan dan sopan. Tetapi sedikit sayang, bahwa sikapmu itu hanyalah sikap pura-pura. Mahisa Bungalan terkejut. Ia merasa bahwa Gemak Werdi tentu sudah sampai kepada keterangan yang menyakitkan hati gurunya, meskipun hal itu sudah direkayasa. Namun ia masih mengharap bahwa gurunya tidak terpengaruh oleh keterangan yang belum dibuktikannya. Makerti yang sudah mengenal gurunya menjadi berdebar-debar. Gurunya adalah seseorang yang tidak mudah terpengaruh, sehingga ia menentukan sikapnya sesuai dengan tanggapannya atas setiap peristiwa. Dengan demikian, maka jika gurunya saat itu sudah bersikap,
maka sulitlah baginya untuk dapat merubahnya, meskipun ia mengetahui bahwa gurunya mempunyai tanggapan yang keliru karena keterangan yang salah pula atas sesuatu peristiwa. Meskipun demikian, Makerti berusaha jaga untuk memberikan penjelasan. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Guru, apakah aku diperbolehkan memberikan sedikit keterangan tentang peristiwa yang telah terjadi? Kedatangan kami berdua memang sengaja untuk memberikan penjelasan tentang sikap kami. Mungkin guru telah mendengar keterangan dari Gemakwerdi. Supaya bukan keberangan yang berat sebelah, maka biarlah kita berbicara tentang peristiwa yang barangkali tidak menyenangkan hati guru." Orang tua yang berdiri di muka pintu peringgitan itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Makerti dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, "Makerti, aku kira aku tidak menerima keterangan yang salah. Bukankah anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu pernah mengaku bernama lain, dan bersikap seperti seorang perantau yang tidak berarti?" Tetapi tiba-tiba saja ia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa ketika ia melihat Gemakwerdi dan kau sendiri mengalami kesulitan. Bukankah begitu? Sekali lagi Makerti terkejut. Bahkan Mahisa Bungalan sendiri menjadi semakin tegang mendengar kata-kata guru Makerti itu. Apalagi ketika kemudian orang tua itu tertawa. Katanya, "Aku kira aku tidak salah menilai peristiwa itu. Bukankah benar begitu Makerti?" Makerti menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia mengangguk sambil menjawab, seolah-olah di luar sadarnya, "Ya, ya guru." Tetapi dalam pada itu Gemakwerdi beringsut sambil berkata, "Bukan itu saja guru. Yang penting adalah sikapnya yang telah menyinggung perguruan kita." Gurunya masih tertawa. Katanya, "Jangan hiraukan Gemakwerdi. Bagi kita anak muda itu tidak terlalu berharga untuk diperhitungkan dari segi olah kanuragan. Aku melihat kepura-puraannya tetapi yang karena maksud baiknya, ia telah menyatakan dirinya." Gemakwerdi menjadi semakin heran mendengar kata-kata gurunya. Seolah-olah ia justru telah memuji anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu, meskipun penilaiannya atas kemampuan kanuragan atas anak muda itu sangat rendah. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun merasa sentuhan itu. Ia menjadi semakin ketat menjaga perasaannya. Ketajaman nalarnya telah mulai melihat, dari arah mana guru Gemakwerdi itu akan mulai menegurnya. Mungkin dengan halus, tetapi pada suatu saat, akan dapat pula terjadi kekerasan. Dalam pada itu, guru Gemakwerdi itu pun berkata selanjutnya, "Anak muda, jangan takut. Aku tidak akan marah." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia semakin berhati-hati agar ia tidak dihanyutkan oleh perasaannya. Selangkah guru Gemakwerdi itu maju sambil tersenyum. Katanya, "Kemarahan tidak akan ada artinya apa-apa bagiku selain mendatangkan penyesalan, karena sentuhan kemarahanku atasmu anak muda, akan membuat kau pingsan dan bahkan mungkin jantungmu akan berhenti berdetak." Mahisa Bungalan mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia memaksa dirinya untuk mengangguk sambil berkata, "Terima kasih Kiai. Sejak aku masuk ke halaman padepokan, aku memang sudah menjadi gemetar. Sekarang mendengar bahwa Kiai tidak marah, itu membuatku diriku menjadi sedikit menjadi tenang." Guru Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Sementara Mahisa Bungalan bertanya, "Ampun, Kiai. Jika demikian bukankah berarti bahwa tidak ada perasaan apa-apa lagi antara aku dan Gemakwerdi?" Orang itu termangu-mangu. Sejenak ia tertegun dia melihat sikap Mahisa Bungalan. Ternyata anak itu dapat menahan perasaannya, sehingga ia dapat menjaga sikap dan kata-katanya. Namun ia juga mempunyai dugaan lain, bahwa Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang dungu, yang sama sekali tidak mengetahui maksudnya. Untuk meyakinkan diri maka guru Gemakwerdi itu berkata, ya anak muda. Memang tidak ada perasaan apa-apa lagi antara kau dan Gemakwerdi, karena Gemakwerdi mengerti, bahwa kau sama sekali tidak menyadari apa yang telah kau lakukan. Bahwa kau dalam hal ini memang tidak berpura-pura, tetapi benar-benar karena tidak mengerti bahwa tingkah lakumu itu menimbulkan gelak tertawa. Untunglah bahwa Gemakwerdi mengerti sepenuhnya apa yang dihadapinya sehingga ia tidak mengambil sikap apapun terhadapmu. Ia meninggalkan kau dalam kebanggaanmu, untuk menjaga agar kau tidak terjerumus ke dalam kekecewaan. Perasaan Mahisa Bungalan benar-benar menjadi sakit. Ketika ia berpaling memandang Makerti, maka nampak Makerti sedang berpikir. Ia pun telah menyadari, gurunya telah menggelitik perasaan Mahisa Bungalan, sehingga ia pun mulai menyadari,
arah yang akan dilalui oleh gurunya. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Bungalan yang muda itu masih dapat menahan hati. Sekali lagi ia mengangguk dalami sambil berkata, "Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Kiai bahwa Gemak Werdi tidak mengambil sikap apapun terhadapku sehingga aku tidak mendapat malu di hadapan orang banyak." Gegak Werdi yang mulai mengetahui cara gurunya mengungkat agar Mahisa Bungalan tergetar mendengar jawaban itu. Agaknya Mahisa Bungalan tidak terbakar karenanya. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.